Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Ya Bu. Silakan duduk. Enggak. Mari silakan duduk. Ya Bu, makasih Bu. Iya. Maaf sebelumnya ini dengan Mas siapa? Dengan Mas Bestiawan Bu ini Bu. Mas Bayu. Mas Bayu kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 ya. Tadi sebelum dari sini pelajaran apa mungkin? Pelajaran seni rupa. Ya lupa gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Nah, tadi Mas sudah perkenalan, yaitu namanya Mas Bayu dari kelas 12. Tadi habis pelajaran seni rupa ya. Nah, Mas Bayu, sebelum kita lanjut ngobrol selanjutnya, Mas Bayu, apa sih tujuan Mas Bayu datang ke sini untuk menemui Ibu? Ingin bercerita tentang masalah yang saya hadapi sekarang ini Bu. Jadi Mas Bayu menemui Ibu, datang ke sini menemui Ibu untuk bercerita tentang permasalahan yang Mas Bayu hadapi seperti itu ya. Ya. Nah, mungkin dengan Mas Bayu cerita, Mas Bayu mungkin berharap kepada Ibu untuk membantu menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Iya Bu. Nah, oke. Itu biasanya kalau dalam BK disebutnya konseling Mas. Nah, apakah Mas Bayu sebelumnya udah pernah melaksanakan konseling? Belum sama sekali Bu. Jadi ini pertama kalinya ya? Iya Bu. Iya, jadi apakah Mas Bayu sudah mengetahui apa itu konseling? Belum tahu saya Bu. Oke, karena Mas Bayu belum tahu, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya jelaskan dulu ya apa itu konseling. Jadi yang kita lakukan ini adalah konseling Mas namanya. Nah, konseling itu yang kalau kita hadapi ini, ada saya dan Mas Bayu, itu namanya konseling individual. Nah, apa sih itu konseling individual? Konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan oleh konselor seperti saya kepada konseling seperti Mas Bayu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang Mas Bayu hadapi. Nah, nanti Mas Bayu bisa ceritakan permasalahan apa saja yang Mas Bayu hadapi agar kita dapat sama-sama menyelesaikan permasalahannya. Nah, selain itu tujuan dari konseling individual ini juga membantu untuk membuat perubahan dalam diri Mas Bayu untuk menjadi yang lebih baik, membantu menyelesaikan permasalahan pribadi Mas Bayu agar nanti terdapat perubahan untuk menuju yang lebih baik seperti itu ya. Sudah paham? Sudah paham. Nah, kemudian selain tadi ada pengertian dan tujuan konseling individu Mas, nanti dalam proses pelaksanaan konseling individu ini terdapat beberapa asas. Saya jelaskan ya. Nah, kita nanti selama kegiatan ini menggunakan 3 asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan, yang kedua ada asas kerahasiaan, dan yang ketiga ada asas keterbukaan. Apa Mas Bayu sudah mengerti apa itu arti-arti dari asas tersebut? Belum sih. Oke, karena belum juga saya jelaskan ya. Yang pertama itu tadi ada asas kesukarelaan. Artinya apa? Asas kesukarelaan itu berarti Mas Bayu datang untuk menemui Ibu untuk melaksanakan konseling pada hari ini dengan sukarela. Artinya tidak ada keterpaksaan dari siapapun, betul Mas? Betul. Jadi sukarela ya. Ya. Jadi tidak ada keterpaksaan dari Ibu atau Mas Bayu sendiri atau dari temannya atau dari pihak lain gitu. Nah, yang kedua ada asas kerahasiaan, di mana asas ini sangat penting untuk ketika kita melaksanakan konseling. Penting untuk apa sih? Dalam asas kerahasiaan ini berfungsi untuk menjaga kerahasiaan informasi serta data yang kita dapatkan pada konseling hari ini. Jadi Mas Bayu tenang saja ketika nanti Mas Bayu menceritakan permasalahan kepada saya, menceritakan apapun kepada saya, data-data dan informasi yang kita lakukan pada hari ini, yang kita dapatkan pada hari ini tidak akan bocor ke siapapun. Jadi tidak akan ada orang lain mengetahui data-data, informasi dan apa yang Mas Bayu katakan dan apa Mas Bayu ceritakan kepada saya. Jadi pihak lain tidak akan mengetahui, hanya saya dan Mas Bayu saja seperti itu. Nah, nanti jadi dengan atas ini Mas Bayu bisa sedikit tenang lah. Jadi tidak perlu takut, tenang, terus tidak perlu takut kalau nanti Ibu menceritakan kepada guru lain atau kepada teman Mas Bayu seperti itu. Dan yang terakhir ada asas keterbukaan. Nah, asas ini itu mendorong oleh Mas Bayu untuk menceritakan apa saja yang ingin Mas Bayu ceritakan secara terbuka. Jadi tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Sehingga apa? Sehingga nanti permasalahan yang akan kita bahas selanjutnya, yang akan Mas Bayu ceritakan pada hari ini kepada saya, itu dapat terselesaikan dengan baik dan lancar karena tidak ada yang tertutupi, sehingga saya pun memberikan bantuan kepada Mas Bayu juga lebih mudah seperti itu ya Mas. Nah, Mas Bayu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu konseling, apa itu tujuan konseling dan asasnya. Sebelum kita lebih lanjut nih Mas, kita sepakati dulu kan nanti Mas Bayu habis ini juga akan
melaksanakan kegiatan selanjutnya. Begitupun saya juga akan nanti habis ini mungkin ada rapat gitu ya. Nah, kita sepakati dulu konseling ini akan dilaksanakan secara dalam waktu berapa menit, mungkin apakah 35 menit ke depan cukup? Kemungkinan cukup lah Bu. Alhamdulillah cukup ya. Oke, karena kita juga sudah melaksanakan kontrak waktu juga, kita nanti akan melaksanakan konseling ini ngobrol-ngobrol untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar atas permasalahan Mas Bayu yang Mas Bayu alami selama 35 menit seperti itu. Nah, oke, langsung saja ya. Oke, Mas Bayu, agak relax sedikit, jangan tegang-tegang ya, nggak apa-apa, santai saja. Ya Bu. Nah, oke, langsung saja ya. Masih pertama kali ya Bu. Oke, nggak apa-apa. Biasa saja kayak ngobrol sama temennya gitu. Oke. Nah, Mas Bayu tadi bercerita kepada saya, Mas Bayu datang ke sini untuk bercerita kepada saya tentang permasalahan yang Mas Bayu alami. Nah, sekarang boleh monggo ceritakan tentang permasalahan yang Mas Bayu alami. Ya, permasalahan saya begini Bu, kalau keinginan orang tua saya kan ingin saya untuk melanjutkan sekolah kuliah, tapi keinginan saya ingin bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Kita ingin membebani kedua orang tua lagi. Nah, seperti itu. Jadi Mas Bayu itu gini ya. Jadi Mas Bayu itu mempunyai permasalahan, yaitu Mas Bayu itu bingung kan. Mas Bayu juga udah kelas 12 nih. Terus nanti bentar lagi lulus. Nah, Mas Bayu itu bingung gitu ya, mau melanjutkan kuliah atau bekerja. Sedangkan keinginan dari orang tua Mas Bayu ini ingin Mas Bayu kuliah, melanjutkan sekolah gitu. Sedangkan Mas Bayu ini ingin bekerja agar tidak membebani orang tua seperti itu. Nah, Mas Bayu, kenapa Mas Bayu tidak menginginkan kuliah saja? Kan orang tua Mas Bayu itu pengen tuh Mas Bayu kuliah. Kenapa Mas Bayu itu pengennya kerja selain untuk meringankan beban orang tua? Apa alasan Mas Bayu? Karena ini melihat perekonomian keluarga seperti nggak mampu kalau ini membuat menyekolahkan saya lah. Nah, seperti itu. Keduanya karena saya ingin bekerja itu, saya ingin lebih mandiri, tidak selalu ikut dengan orang tua, ingin membuat proses sendiri lah. Jadi Mas Bayu intinya ingin merubah perekonomian keluarga seperti itu dan mengangkat derajat orang tua seperti itu ya. Nah, Mas Bayu, ketika nanti Mas Bayu kira-kira ingin menentukan pilihan antara menuruti orang tua dan keinginan sendiri, itu ketika nanti Mas Bayu mengambil keputusan misalkan menuruti keinginan Mas Bayu sendiri, yaitu bekerja, apakah Mas Bayu sudah mempunyai rencana Mas Bayu ingin bekerja di mana, terus pandangannya Mas Bayu ingin bekerja seperti apa, dalam bidang apa, di mana, itu apa sudah ada? Sudah ada Bu. Pandangan saya itu ingin bekerja untuk sebagai sampingan. Nah, tapi yang lebih fokus ke sekolah bahasa ke luar negeri, entah ke Jepang atau Korea, itu belum saya kepikiran gitu Bu. Dan kerjanya itu cuma seperti freelance. Pokoknya kerja itu hanya untuk kehidupan saya sendiri lah, tidak untuk orang tua atau orang lain, untuk diri saya sendiri terutama. Kalau ada lebihnya baru ke orang tua, dan lebih fokus ke sekolah bahasa untuk ke luar negeri. Jadi pada intinya jika nanti Mas Bayu memutuskan untuk bekerja mengikuti keinginan Mas Bayu ini, itu Mas Bayu ingin mengambil sekolah bahasa untuk agar bisa kerja di luar negeri gitu ya. Nah, nanti selagi ada proses dalam sekolah bahasa itu, Mas Bayu juga mau bekerja sebagai freelance seperti itu ya, untuk memenuhi kebutuhan Mas Bayu sendiri, untuk mungkin membantu sedikit-sedikit kepada orang tua seperti itu ya. Nah, itu Mas Bayu, itu tadi keinginan Mas Bayu untuk bekerja. Apakah Mas Bayu tidak kepikiran untuk pengen kuliah? Tidak ada saya Bu. Sama sekali ya. Tidak ada. Jadi pada intinya Mas Bayu itu memang mempunyai tujuan benar-benar ingin bekerja setelah lulus sekolah. Ya. Kalaupun ada keinginan kuliah itu setelah pulang ke luar negeri dengan uang saya sendiri dan tabungan yang sudah saya kumpulkan. Jadi Mas Bayu, itu. oh iya. Jadi Mas Bayu juga sudah mempunyai gambaran ya untuk kedepannya. Oke, Mas Bayu pengen bekerja dulu, mengumpulkan uang, dan mungkin nanti kalau ada kesempatan setelah pulang dari luar negeri, bekerja di luar negeri,
negeri, Mas Bayu dapat modal, mungkin bisa mengikuti kata orang tua untuk kuliah gitu ya. Nah Mas Bayu, apakah Mas Bayu pernah mengobrol kepada orang tua tentang hal ini? Saya belum berani untuk berbicara dengan orang tua, masih takut lah. Oke. Dengan keputusan yang saya buat. Oke. Nah Mas Bayu tadi mengungkapkan bahwa Mas Bayu belum pernah ngobrol tentang hal ini kepada orang tua, padahal Mas Bayu sudah kelas 12 dan sebentar lagi lulus. Nah padahal Mas Bayu itu sekarang tuh memang harus mulai dari sekarang itu harus menentukan kemana nih arah tujuan Mas Bayu ketika Mas Bayu nanti lulus. Apakah Mas Bayu harus menuruti kata orang tua untuk kuliah dan menuruti kata diri sendiri untuk bekerja seperti itu. Nah karena tadi Mas Bayu juga sudah menceritakan kepada saya tentang permasalahannya. Nah menurut Mas Bayu nih, untuk rencana kedepannya, apakah Mas Bayu punya solusi atau rencana kedepannya yang akan Mas Bayu lakukan untuk menyelesaikan atau menghadapi permasalahan yang Mas Bayu hadapi ini? Ada itu rencananya ingin berbicara dengan kedua orang tua untuk membahas ini, untuk rencana kedua orang tua bagaimana dengan saya dan rencana saya untuk orang tua. Nah Mas Bayu, tadi Mas Bayu sudah mengatakan bahwa tadi nanti Mas Bayu memiliki rencana untuk di sini mengatakan kepada orang tua, memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai rencana Mas Bayu yang akan Mas Bayu laksanakan. Nah, Mas Bayu juga nanti akan memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai rencana Mas Bayu, yaitu bekerja dan bersekolah bahasa seperti yang Mas Bayu juga akan memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa tujuan Mas Bayu untuk bekerja tidak hanya untuk diri Mas Bayu sendiri, melainkan juga untuk membantu orang tua, terus juga utamanya untuk memperbaiki ekonomi keluarga seperti itu ya Mas. Ya. Nah Mas Bayu, tadi Mas Bayu mengatakan bahwa rencana yang akan Mas Bayu lakukan atau solusi yang akan Mas Bayu tempuh dalam menghadapi permasalahan Mas Bayu tadi, yaitu Mas Bayu ingin memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai apa yang ingin Mas Bayu lakukan selanjutnya. Mas Bayu mengatakan bahwa Mas Bayu berencana untuk bekerja gitu ya, memberikan pemahaman orang tua bahwa Mas Bayu ingin bekerja. Tujuan bekerja itu bukan hanya untuk diri Mas Bayu sendiri, melainkan untuk orang tua, membantu ekonomi keluarga dan merubah ekonomi keluarga untuk yang lebih baik seperti itu ya. Nah Mas Bayu, tadi kan sudah ada gambaran rencana selanjutnya itu seperti apa. Apakah ada rencana lain atau solusi lain untuk yang akan Mas Bayu lakukan ke depannya? Rencana saya ke depannya itu ingin mencari informasi sekolah-sekolah seperti sekolah bahasa tentang luar negeri, sekolah Jepang atau Korea itu yang kemungkinan gayanya lebih murah dan sekaligus mencari pekerjaan yang bisa untuk meluangkan waktu kosong saat sekolah, artinya seperti freelance, entah kerja di part-time atau resto atau di Gojek atau dan sebagainya lah intinya, agar dapat memanfaatkan waktu luang. Nah, oke. Jadi selain rencana yang Mas Bayu sebutkan sebelumnya, Mas Bayu juga mempunyai rencana lain, yaitu Mas Bayu ingin mencari informasi mengenai sekolah bahasa yang akan Mas Bayu lakukan selanjutnya, yang akan Mas Bayu tempuh selanjutnya. Nah, ketika kan sebelum lulus pastinya ada waktu luang ya, sebelum Mas Bayu dari sekolah bahasa, Mas Bayu ingin memanfaatkan waktu luang tersebut untuk mencari biaya yang akan Mas Bayu gunakan untuk sekolah bahasa tersebut gitu ya. Mas Bayu akan melakukan freelance seperti itu ya. Nah sekarang Mas Bayu kan sudah mempunyai rencana-rencana tadi. Nah sekarang ibu tanya, ketika nanti Mas Bayu sudah mempunyai pandangan dan rencana akan sekolah bahasa, apakah Mas Bayu sudah punya informasi atau pandangan dari orang lain atau informasi dari orang lain mengenai sekolah bahasa tersebut? Belum ada ibu. Tapi mohon maaf, apakah ibu mempunyai kenalan guru-guru dan bekerja di sekolah-sekolah bahasa? Nah kebetulan Mas Bayu nanti ketika sudah kelas 3 ini, nanti sebentar lagi mungkin akan ada dari pihak-pihak luar, misalkan dari sekolah-sekolah bahasa, mungkin akan bersosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah mungkin nanti akan ibu atur jadwalnya dari sekolah-sekolah tersebut kapan sih akan melaksanakan sosialisasi di sekolah ini. Jadi mungkin nanti Mas Bayu dapat mendapatkan informasi dari sosialisasi tersebut. Nah Mas Bayu bisa ini memahami atau nanti bertanya-tanya mungkin kepada pihak mereka mengenai sekolah bahasa tersebut, mengenai berapa sih biayanya, terus bagaimana sih prosesnya
nanti dalam sosialisasi tersebut Mas Bayu juga bisa bertanya gimana sih tentang kontrak kerja, bagaimana sih tentang pekerjaan di luar negeri itu seperti apa, seperti itu ya Mas. Iya. Nah tadi Mas Bayu juga sudah menceritakan apa saja sih yang Mas Bayu alami, permasalahan apa saja yang Mas Bayu alami, serta Mas Bayu juga sudah menentukan apa saja rencana-rencana yang akan Mas Bayu lakukan selanjutnya. Nah kemudian Mas Bayu sudah merencanakan benar-benar matang gitu ya, merencanakan Mas Bayu. Karena tadi sudah merencanakan beberapa rancangan atau solusi dari permasalahan Mas Bayu alami ini, Ibu sekarang tanya, kapan sih Mas Bayu akan memulai rencana-rencana tadi? Sebelum dari sini, Oke, habis. langsung berbicara dengan kedua orang tua. Oke, jadi Mas Bayu akan melaksanakan rencana-rencana tersebut. Mungkin sehabis konseling ini ya, nanti Iya. kalau sampai rumah mungkin Mas Bayu bisa ngobrol kepada orang tua dengan baik-baik, terus dengan enak agar Mas Bayu yang tahu sikap rumah, situasi dan kondisi rumah seperti apa, jadi Mas Bayu bisa ngobrol kepada orang tua. Nah Mas Bayu sudah tahu nih akan melakukan kapan. Nah mungkin ada kendala atau nanti ada hambatan ketika Mas Bayu melaksanakan tersebut? Masih ada kendala, Bu. Takutnya kedua orang tua tidak bisa menerima keputusan yang saya buat. Padahal saya kan sudah besar, sudah termasuk umur dewasa lah, bisa berpikir sendiri, ingin melakukan apa kan ada kebebasan buat saya sendiri, Bu. Dan tentunya itu kedua orang tua tidak menyetujui apa yang saya inginkan, gitu, Bu. Nah tadi Mas Bayu mengatakan bahwa Mas Bayu nanti kayaknya ada kendala dalam menghadapi atau melakukan rencana Mas Bayu tadi. Mungkin kendalanya dari nanti takutnya orang tua tidak bisa menerima atau kurang bisa menerima pendapat dari Mas Bayu gitu ya. Nanti kan takutnya orang tua jadi marah atau salah paham tentang apa yang Mas Bayu katakan. Nah menurut saya nanti ketika Mas Bayu pulang dari sini dan akan melaksanakan rencana Mas Bayu tadi, mungkin Mas Bayu melaksanakannya dalam waktu yang tepat. Mungkin kalau habis maghrib kan pasti kumpul-kumpul di ruang tamu seperti itu, jadi kan udah agak longgar gitu ya. Nanti Mas Bayu bisa mulai mengatakan dengan santai, dengan baik, dengan tenang, dan memberikan pengertian yang pelan-pelan kepada orang tua sehingga orang tua juga dapat mudah memahami seperti itu ya Mas. Ya. Nah tadi sudah mengetahui apa sih kendala dan sudah mengetahui apa itu solusinya ya. Apakah ada hal yang lain yang ingin diceritakan? Sudah, Bu, cuma itu saja, Bu. Nah oke. Nah sekarang Ibu meminta agar coba bayangkan ketika nanti Mas Bayu tertidur di malam hari, kemudian pada keesokan harinya permasalahan Mas Bayu itu benar-benar hilang dan sudah tidak ada. Jadi Mas Bayu yang tadi awalnya memikirkan mau kemana sih habis lulus sekolah, terus mau melanjutkan kemana, mau menuruti orang tua atau diri sendiri, itu sudah tidak ada Mas. Jadi sudah terpecahkan permasalahan yang Mas Bayu hadapi ini. Misalkan hal itu benar-benar terjadi, bagaimana perasaan Mas Bayu? Kalau memang benar-benar terjadi ya alhamdulillah, mungkin disyukurlah pada Tuhan. Oke ya, lega, senang Ya, seperti dan itu ya. Nah Mas Bayu tadi sudah membayangkan, jadi Mas Bayu sudah kayaknya sudah tahu nih ketika nanti masalah saya sudah tidak ada, berarti saya akan merasa sangat lega dan tenang. Terus bersyukur juga ya karena masalah itu sudah tidak ada, jadi Mas Bayu tidak terlalu perlu memikirkan secara berlebihan gitu ya. Nah karena Mas Bayu sudah bisa membayangkan, apakah nanti Mas Bayu akan melaksanakan rencana tersebut dengan bersungguh-sungguh? Mungkin dengan bersungguh-sungguh lah. Nah Ibu yakin kamu pasti bisa melakukan rencana tersebut dengan bersungguh-sungguh dan bersemangat gitu ya. Jadi kamu harus semangat untuk melaksanakan rencana tadi, untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah kamu buat tadi. Semoga nanti rencana yang kamu buat tadi sudah sangat bagus dan semoga itu bisa kamu laksanakan dan benar-benar kamu laksanakan dengan baik seperti itu ya. Nah Mas Bayu, ini Ibu ada pernyataan perasaan gimana nih kita melalui HP saja ya, biasanya melalui telepon Ibu. Kita kan sekarang teknologi sudah canggih, makanya lewat HP saja. Nah ini ada beberapa emoticon dari angka 1 sampai 10 yang menggambarkan perasaan
mana angka 1 ini menggambarkan di mana Mas Bayu sebelum datang ke sini, dari awal tadi bilang datang ke sini menceritakan permasalahan kepada ibu dengan kondisi yang memikirkan itu terlalu berlebih dan belum terselesaikan permasalahannya. Kemudian sampai angka 10 itu dimana kondisi dimana Mas Bayu sudah merasa lega, merasa senang karena masalahnya sudah terselesaikan. Mas Bayu boleh memilih gimana perasaan Mas Bayu sekarang? Perasaannya ini Bu, jam 9 ya? Iya Bu, 9. Jadi Mas Bayu sudah merasa lega dan senang seperti itu. Nah, Mas Bayu kenapa tidak memilih angka 10? Karena belum mengutarakan kepada orang tua. Oh, seperti itu. Jadi Mas Bayu sekarang sudah merasa lega dan sudah merasa senang, tapi Mas Bayu belum merasa puas karena belum melaksanakan dan mencoba melaksanakan rencana yang Mas Bayu alami tadi seperti itu ya. Oke, nah Mas Bayu, tadi kan kita sudah membicarakan dari awal permasalahan Mas Bayu yang Mas Bayu alami. Mas Bayu juga sudah mencari solusi, mempunyai rancangan rencana yang akan Mas Bayu lakukan selanjutnya. Mas Bayu juga sudah mengetahui kendala dan solusi dari kendala tersebut. Mas Bayu sudah mengungkapkan kepada saya bahwa sekarang perasaannya sudah lega gitu ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri kita simpulkan dulu apa yang kita bahas pada hari ini. Mas Bayu tadi datang kemari menemui saya mengatakan bahwa Mas Bayu punya masalah, yaitu Mas Bayu bingung habis dari SMA lulus mau kemana karena orang tua menginginkan untuk kuliah sedangkan Mas Bayu menginginkan untuk bekerja. Kemudian Mas Bayu juga sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang Mas Bayu alami ini. Mas Bayu sudah merencanakan bahwa apa saja yang akan Mas Bayu lakukan, yaitu tadi Mas Bayu yang pertama ingin mengatakan atau menjelaskan, memberi pemahaman kepada orang tua seperti itu ya. Yang kedua, Mas Bayu berencana untuk mencari informasi mengenai sekolah bahasa dan tadi tentang lapangan pekerjaan di luar negeri. Nah, kemudian Mas Bayu merencanakan untuk melaksanakan atau bekerja freelance gitu ya, untuk mungkin membantu orang tua dalam biaya sekolah bahasa tersebut gitu ya, benar? Ya benar Bu. Nah, oke. Kemudian Mas Bayu sudah mengetahui kendalanya dan mengetahui solusi. Kemudian Mas Bayu sudah mengungkapkan kepada saya tentang perasaannya tadi. Seperti itu ya Mas ya? Iya. Oke, nah sebelum kita tutup, karena waktu juga sudah mau habis, sebelum kita tutup, Ibu ada beberapa lembar evaluasi. Yang pertama ada evaluasi proses, yang kedua ada evaluasi hasil, dan evaluasi kepuasan tentang konseli atau Mas Bayu ini. Nah, kepuasan tadi juga ada lembar evaluasinya Mas. Selain tadi ada itu dari pernyataan perasaan, pertanyaan tadi, yang emotikon tadi, ini juga ada lembarnya. Nah, ini tolong diisi ya. Nanti kalau misalkan mungkin tidak kurang jelas atau perintahnya di sini kurang jelas, Mas Bayu bisa tanyakan kepada saya. Nah, ini nanti dikumpulkan besok pagi di meja saya. Nanti kalau misalkan saya tidak ada di ruangan, tinggalkan saja di meja, tidak apa-apa. Seperti ya. Ya Bu. Nah, oke, karena konseling sudah selesai juga, tadi Mas Bayu sudah menceritakan kepada saya juga. Apakah ada hal yang lain yang ingin diceritakan? Tidak ada Bu, cukup. Oke, cukup ya. Cukup membantu banget. Oke, Mas Bayu, karena sudah tidak ada yang diceritakan, masalah yang Mas Bayu hadapi juga sudah terpecahkan ya, solusinya Mas Bayu menemukan tadi, sudah mengetahui rencana-rencananya, dan mungkin nanti kita adakan pertemuan selanjutnya agar Ibu juga dapat mengetahui perkembangan dari Mas Bayu. Apakah Mas Bayu sudah melaksanakan rencana dengan baik, terus sejauh mana Mas Bayu merencanakan rencana-rencana tadi, dan apakah nanti mungkin ada kendala yang tidak Mas Bayu juga selanjutnya gitu ya. Mungkin apakah kita bisa melaksanakan konseling minggu depan dengan hal yang sama? Kemungkinan bisa Bu. Oh, bisa ya. Saya usahakan bisa Bu. Oke, nanti jadi kita akan laksanakan konseling selanjutnya untuk mengetahui perkembangan dari Mas Bayu ini di hari yang sama di minggu depan gitu ya. Ya, Bu. Oke, kalau gitu karena tadi semua sudah selesai, waktu juga sudah habis, kita tutup konseling pada hari ini ya. Mas Bayu semangat dalam melaksanakan rencana-rencana kedepannya, dan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sehat selalu ya Mas. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya Bu atas waktunya ya Bu. Iya.